Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dan para pendengar yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyimak kami dalam kajian pada pagi hari ini, baik itu dari channel YouTube Romaesa TV dan Facebook juga Instagram, dan yang mendengar kami di DS Radio streaming 107.8 FM. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa belajar ilmu agama bersama guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa dan para pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang konsultasi muamalah, di mana pada kesempatan pagi hari ini tema yang diambil yaitu adalah hukum jual beli barang KW. Sekali lagi, tema pada kesempatan pagi kali ini adalah hukum jual beli barang KW. Diambil dari kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi. Dan sekali lagi bagi para pendengar sekalian, seperti biasa bahwasannya bagi para pendengar sekalian bisa di akhir sesi nanti bertanya langsung bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, telepon interaktif langsung yaitu di nomor 0812 281 85131. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor 0812 281 85131. Dan baiklah para pendengar sekalian, tidak usah lama lagi, mari kita simak kajian pada kesempatan pagi hari ini, hukum jual beli barang KW. Bagaimana hukumnya? Tentunya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Untuk itu bagi para pendengar dan pemirsa, selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah bisa melanjutkan kembali kajian kita konsultasi fikih muamalah bagi para pendengar yang mendengar lewat radio Darus Sholihin maupun yang menonton lewat live YouTube, Facebook, Instagram dari jejaring media sosial Romaesa. Pagi ini kita akan membahas tema kelanjutan dari Ghish, berbuat curang, menipu, menyembunyikan aib. Dan nanti yang kita bahas ini pemalsuan merek dagang atau barang tiruan. Istilah kita itu KW. Dan kalau kita sempat kita tambahkan dengan pembahasan Ghish, iklan produk, yaitu penipuan pada iklan produk. Nah, sekarang kita lihat bahasannya, monggo dibaca. Pemalsuan merek dagang atau barang tiruan. Yang dimaksud dengan merek dagang adalah nama, simbol, gambar, huruf, kata atau tanda lainnya yang digunakan oleh industri dan perusahaan dagang untuk memberi nama pada barang-barangnya dengan tujuan untuk membedakan diri dari yang lain. Biasanya mereka dagang dilindungi oleh undang-undang. Biasanya merek dagang dilindungi oleh undang-undang. Nah, merek dagang ini sudah ada perlindungan dari undang-undang kita, sehingga kalau ada yang melanggar berarti secara hukum juga dia kena masalah. Nah, terus merek dagang tidak dikenal? Merek dagang tidak dikenal di masa dahulu. Oleh karena itu, para ulama kontemporer beristihad mengeluarkan hukum tentang merek dagang. Merek dagang dapat disamakan dengan manfaat atau manafi yang dimiliki, dapat dipindah tangankan dengan imbalan maupun tidak, dan tidak boleh dibajak. Lihat
merek dagang tidak dikenal memang di masa silam. Namun merek dagang ini dapat disamakan dengan manafi', manfaat yang dimiliki dapat dipindah tangankan dengan imbalan maupun tidak, dan tidak boleh dibajak. Coba kita lihat keputusan dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih Oki yang berbunyi, nama dagang, merek dagang, dan hak cipta adalah hak pemiliknya. Dalam aturan dagang sekarang mempunyai nilai ekonomi karena pemiliknya telah mengeluarkan biaya untuk memilikinya. Hak-hak ini juga diakui oleh syariat, tidak boleh dilanggar atau dibajak. Nama dagang, merek dagang, dan hak cipta itu hak pemiliknya. Jadi itu yang punya, yang buat. Dalam aturan dagang sekarang mempunyai nilai ekonomi. Karena pemiliknya telah mengeluarkan biaya untuk memilikinya. Dalam aturan dagang sekarang mempunyai nilai ekonomi. Karena pemiliknya telah mengeluarkan biaya untuk memilikinya. Hak ini juga diakui oleh syariat, tidak boleh dilanggar, ya, tidak boleh dibajak. Nah, terus Ghish atau pemalsuan merek dagang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapat keuntungan besar dengan cara memproduksi atau membeli barang yang serupa dengan barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan yang terkenal, lalu memalsukan merek dagang perusahaan tersebut dan dibubuhkan pada barang tiruan. Dengan demikian, pemalsu merek dagang tadi mendapat keuntungan yang besar, karena jika ia tidak memakai merek dagang perusahaan terkenal tadi, kemungkinan barangnya tidak laku atau tidak akan terjual dengan harga yang tinggi. Nah, lihat, dia memalsukan merek tadi. Kalau seandainya dia tidak pakai merek tersebut, tentu barangnya tidak laku. Maka dia sengaja menggunakan merek tadi biar mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, maka di sini memang kalau kita lihat KW itu ada macam-macam. Kalau dari beberapa penjelasan di internet itu ada KW super premium, ya, grade ori. Kalau ini dikatakan tuh barang reject atau barang yang tidak memenuhi standar atau tidak lolos quality control. Nah, meskipun ada, itu artinya barang KW super premium yang lolos ke pasaran karena kurang ketatnya peraturan perusahaan. Namun KW super premium ini ada juga pabrik yang berhasil meniru barang dengan sangat baik. Bahkan ada pabrikan yang mengantongi sertifikat keaslian atau nomor serial atau hologram asli jika memiliki detail pernak-pernik bahkan cetakan merek yang persis dengan aslinya. Jadi ciri-cirinya itu kualitasnya dan benangnya rapi, warna tidak mudah pudar. Jika berbahan kulit biasanya itu asli kulitnya. Nah, sekilas barang dengan grade ini sulit dibedakan dari yang asli. Nah, oleh karena itu hati-hati ya untuk membeli KW super premium ini. Ada juga KW super A3. Ini di bawahnya lagi. Ada yang menggunakan kulit domba yang sangat lembut, sementara kalau itu KW super premium ya. Kalau super AAA pakai kulit sapi yang sama-sama beneran kulit, bukan imitasi. Ada juga KW super. Kalau tas kulit ori misalnya bahan kulitnya tebal, kulitnya resleting tasnya bagus, tak mudah rusak. Kalau KW super bisa membuat kemiripan, namun kualitas bahannya di bawahnya. Ada lagi KW semi super. Ada lagi KW1, KW2. Nah, KW1 fokus pada bentuk yang dibuat agak mirip, namun tidak memperhatikan kualitas bahan. Kalau KW2 benar-benar dibuat dari bahan yang sangat-sangat murah. Ya. Di sini masalahnya tadi karena di barang tersebut memakai merek. Yang merek ini kalau seandainya itu dicopot dari situ, barangnya laku atau tidak? Tidak. Walaupun orang tahu itu barang KW. Namun dengan adanya merek ini membuat nilainya jadi tinggi. Beda kalau dia pakai merek lainnya atau merek dia sendiri. Ya.
Nah, itu namanya memalsukan merek dagang perusahaan. Nah, tadi dikatakan dengan demikian pemalsu ini mendapat keuntungan yang besar. Karena jika tidak memakai merek dagang tersebut, kemungkinan barangnya tidak laku atau tidak akan terjual dengan harga yang tinggi. Nah, jadi walaupun tingkatannya tadi super premium ya, tapi tetap ini melanggar ya merek hak cipta orang lain seperti tadi disinggung oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami. Nah, lanjut keterangan. Pemalsuan merek dagang jelas merugikan berbagai pihak. Tindakan ini merugikan perusahaan yang dipalsukan, karena umumnya kualitas barang palsu di bawah barang yang asli. Tentunya pemalsuan ini akan menurunkan citra perusahaan yang dipalsukan. Selain itu, juga pencurian terhadap hak perusahaan lain juga merugikan pedagang yang menjual barang merek dagang asli. Karena ada juga barang tiruan yang dijual dengan harga jauh di bawah harga barang asli. Dengan cara pemalsuan tadi, maka pembeli lebih memilih barang tiruan, dan ini jelas persaingan niaga yang tidak sehat. Juga merugikan pembeli, karena terkadang penjual tidak memberitahukan bahwa barang yang dijualnya palsu dan dijual dengan harga yang sama dengan harga barang asli. Seandainya pembeli tahu bahwa barang yang ditawarkan adalah palsu, kemungkinan dia tidak mau membelinya sekalipun dengan harga yang lebih murah. Nah, pemalsuan merek ini merugikan berbagai pihak. Makanya dimasukkan oleh Ustaz Irwandi di pembahasan zolim terhadap banyak orang. Tindakan ini merugikan perusahaan yang dipalsukan, ya. Juga merugikan pedagang yang menjual, itu yang kedua. Juga merugikan pembeli. Ya, lihat tiga pihak ya, perusahaan, penjual, kemudian pembeli. Nah, ruginya pembeli di mana? Seandainya pembeli itu tahu bahwasanya barang yang ditawarkan itu adalah barang palsu, tentu dia tidak mau membelinya. Kalaupun di sini pembeli ridho tadi, namun masih ada dua lagi yang dia rugikan. Ya, dia rugikan perusahaan atau si penjual itu sendiri. Nah, terus dengan demikian, pembeli telah membayar uang yang tidak ada imbalannya dari penjual, yaitu selisih antara harga barang asli dan barang tiruan. Ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena pembeli tidak ridho dengan barang palsu andai dia tahu. Nah, andai dia tahu dia tidak ridho, maka situ ada selisih harga barang asli dan barang tiruan. Dia ambil untung di situ. Nah, terus Allah telah melarang hal ini dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Terus itu sudah selesai, berarti kesimpulannya barang KW jika ada yang jual merugikan tiga pihak. Berarti merugikan si pihak perusahaan yang punya merek tersebut, yang kedua merugikan si penjual ya, yang menjual barang merek dagang asli. Ya, karena ada juga barang tiruan. Kemudian yang ketiga merugikan si pembeli karena tertipu dengan barang tersebut. Nah, maka strateginya bagaimana? Jangan pakai merek tadi. Apalagi kalau merek tersebut sudah ada istilahnya sudah ada resminya, ya dibeli merek tersebut. Ya, maka tidak boleh ketika itu dibajak dan dibentuk barangnya mirip atau secara kualitas juga sama, kemudian akhirnya merugikan perusahaan penjual yang lain yang menjual barang asli maupun pembeli. Wallahu a'lam. Sekarang kita bahas satu bahasan lagi, gish iklan produk. Ya. Dibaca. Gish iklan produk. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual melalui media cetak, visual dan non-visual dengan tujuan mendorong atau menarik mereka untuk membeli produk yang diiklankan. Iklan produk, barang atau jasa telah dikenal sejak dahulu. Di pasar-pasar terdapat dalal, orang upahan, meneriakan nama barang serta spesifikasinya sehingga para pembeli berdatangan ke tempat tersebut untuk membeli barang yang mereka inginkan. Nah, lihat
pemberitahuan kepada halayak ramai, itu namanya iklan ya, mengenai barang atau jasa yang dijual. Bisa lewat media cetak, visual dan non visual, dengan tujuan supaya menarik orang untuk beli barang tersebut. Nah, iklan produk ini telah dikenal di masa silam. Dulu namanya itu dalal, orang upahan, untuk meneriakkan nama barang. Ini saya jual barang ini, barang ini, barang ini, serta spesifikasinya. Sehingga para pembeli berdatangan ke tempat tersebut untuk membeli barang yang mereka inginkan. Nah, terus mengiklankan sebuah produk sangat dibutuhkan oleh pihak produsen, pemilik barang atau jasa untuk memasarkan barang atau jasa yang mereka miliki, dan juga sangat dibutuhkan oleh para pembeli dan atau pengguna jasa untuk memberikan informasi yang akurat sehingga pihak konsumen dapat menentukan pilihan mereka terhadap barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan anggaran mereka. Karena kebutuhan pemilik barang atau jasa dan konsumen akan iklan produk, maka iklan sudah dikenal sejak lama dari masa Rasulullah SAW. Dan atas dasar kebutuhan akan iklan produk dan karena hukum asal muamalat adalah mubah, selama tidak terdapat larangan, maka hukum mengiklankan produk dibenarkan dalam Islam. Ya, maka asalnya hukum mengiklankan produk itu dibolehkan di dalam agama kita. Terus akan tetapi, di berbagai media massa, setiap hari banyak disaksikan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Agar hukum boleh beriklan tidak berubah menjadi haram, harus terpenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, tidak mengandung unsur ghish, jujur dalam... Lihat, di sini Ustaz Tirmadi menyebutkan agar hukum boleh beriklan tadi tidak berubah menjadi haram, harus memenuhi kriteria berikut ini. Nah, silakan dibaca. Yang pertama, tidak mengandung unsur ghish, jujur dalam pesan dan informasi yang disampaikan kepada khalayak ramai, serta menjelaskan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen, dan tidak boleh memuji produk dengan kata-kata bohong atau terlalu berlebihan, tadlis, dan tidak boleh menyembunyikan cacat produk dalam beriklan, kitmanul aib. Ya, lihat, tidak mengandung ghish. Jadi tidak boleh di situ menawarkan produk dengan kata-kata bohong, nggak boleh. Atau terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Misalnya kalau kata-kata bohong, dia bawa-bawa nama orang. Oh, ini Pak Ustadz ini langganan ini juga. Padahal Pak Ustadz nggak pernah beli barang tersebut. Terus terlalu berlebihan. Dia sanjung lebih-lebih ya barang tadi. Dan juga ada yang di sini dikatakan tidak boleh menyembunyikan cacat produk. Ya, atau kitmanul aib. Nah, ini nggak boleh. Kadang kita lihat iklan-iklan barang di internet itu, ya dia kitmanul aib, di sini cacat produk. Dia tidak terangkan misalnya tipisnya bahan, ya cuma bisa muat apa-apa saja. Ternyata kalau dibeli itu, ya itu kualitas rendah. Nah, ini tidak boleh. Terus nomor 2. Produk yang diiklankan bukanlah produk yang dilarang oleh agama, maka tidak boleh mengiklankan bir dan segala bentuk minuman yang memabukkan. Tidak boleh mengiklankan rokok dan tidak boleh mengiklankan nyanyian dan musik yang diharamkan. Dan tidak boleh mengiklankan produk bank riba. Dia tidak boleh mengiklankan barang haram, produk yang dilarang. Ada situ bir, juga segala bentuk minuman yang memabukkan nggak boleh. Dan tidak boleh mengiklankan rokok, nyanyian, musik nggak boleh. Nyanyian, musik tidak dibolehkan. Nah, terus yang ketiga, iklan tidak boleh disertai dengan hal-hal yang maksiat, seperti bintang iklan seorang wanita cantik yang tidak menutup aurat serta mengundang syahwat dengan gerakan dan suaranya. Maka mengiklankan dengan cara ini, sekalipun barangnya mubah, akan tetapi cara mengiklankannya haram. Nah, barangnya mubah, namun yang dipasang foto cewek buka aurat. Maka dari sisi iklannya yang masalah. Terus yang keempat, tidak merendahkan produk saingannya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ila akhihi ma yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentulah pembuat iklan tidak menginginkan hal tersebut dilakukan oleh pesaingnya, maka janganlah dia lakukan hal serupa.
karena ini termasuk menzolimi orang lain. Nah, jadi hadis tadi itu menunjukkan secara umum kita tidak boleh merendahkan orang lain. Karena kita senang itu dimuliakan, kita senang itu disanjung misalnya. Maka kalau jatuhkan dia, kita tidak senang orang lain perlakukan kita seperti itu. Maka kita tidak perlakukan orang lain juga sama. Jadi kalau kita lihat di sini 4 syarat harus dipenuhi. Yang pertama, tidak ada gish, tidak ada penipuan, tidak ada pengelabuan, tidak ada menyembunyikan cacat, tidak berbuat curang. Yang kedua, produk ini tidak termasuk dalam produk yang dilarang. Iklan produk ini produknya bukan produk yang haram. Kemudian yang ketiga, tidak menampilkan aurat, hal-hal maksiat tidak boleh. Kemudian yang keempat, iklan tersebut tidak merendahkan produk saingannya. Ingat ya, tidak merendahkan produk saingannya. Terus, Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas hukumnya haram, akan tetapi akad jual belinya sah, kecuali pelanggaran poin kedua bahwa barang yang diiklankan adalah barang haram. nah, pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas hukumnya haram, akan tetapi akad jual belinya sah. Ya, akad jual belinya sah ya, kecuali untuk barang yang diiklankan adalah barang haram. Ya, barang yang diiklankan itu barang haram. Nah, itu baru jadi masalah. Dan karena iklan biasanya ditujukan kepada khalayak ramai, maka berbuat curang atau ghish dalam beriklan jelas menzalimi orang banyak. Nah, karena ini merugikan orang banyak, ya, maka dimasukkan oleh Ustaz Ruwandi dalam pembahasan berbuat curang ini dalam menzolimi orang banyak. Karena di buku ini kan beliau bahas zolim dalam hal jual beli itu ada 2, zolim pada individu, zolim pada orang banyak. Karena ini merugikan orang banyak, ya, maka dimasukkan dalam pembahasan ini. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas tentang ghish di dunia pendidikan. Seperti misalnya menyontek, ya, contekan ulangan, dan seterusnya. Ada lagi setelah itu, satu akad jual beli yang mengandung ghish pada barang-barang dan lainnya. Nanti pada pertemuan besok, ya, Rebu, kita paginya akan membahas zakat ya. Konsultasi zakat nanti akan kami buka. Sekarang kami buka dulu untuk sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Di 0812-281-85131. Sekali lagi mau bertanya bisa di 0812-281-85131. Monggo. Ustadz, orang tua saya bekerja di suatu instansi dan saya tahu bahwa beberapa kali beliau tidak disiplin waktu. Misalnya, keluar saat jam kerja karena mungkin di tempat kerja sedang tidak ada pekerjaan. Bagaimana hukumnya saya sebagai anak yang kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya dibiayai dari gaji tersebut? Apakah yang saya peroleh atau saya minta dari orang tua itu halal? Yang jelas yang dilakukan orang tua keliru. Maka sikap dia adalah ketika tahu orang tua seperti ini, nasihati. Kemudian yang kedua, tentang pemanfaatannya selama tidak ada pekerjaan yang lain dari anak ini, tidak ada pekerjaan yang lain dari anak ini, maka dia boleh memanfaatkannya di situ. Wallahu a'lam. Ya. Sekali lagi kalau ada yang mau telepon langsung nanti akan didahulukan di 0812 281 85131 0812 281 85131. Baik, baca lagi. Izin bertanya Ustadz, saya mau beli rumah milik ponakan, tetapi ponakan tidak mau menetapkan harga itu bagaimana? Harga terserah saya katanya. Gimana? Saya mau beli rumah milik ponakan, tetapi ponakan tidak mau menetapkan harga itu bagaimana? Harga terserah saya katanya. Harga terserah saya. Jadi dia mau jual, ulang lagi. Saya mau beli rumah milik ponakan. Nah, harga terserah saya ini ya. Tapi dia secara ini pasti tidak mungkin dengan harga murah, nggak mungkin. Itu cuma kalimat dia saja. Nanti dicek lagi kalimatnya itu benar atau tidak. Ya, monggo. Yang telepon langsung silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, dimatikan dulu yang Bapak nonton. Kalau enggak, Bapak delay di situ. Dengar suara telepon saja, Pak. Ya, baik, lanjut. Bagaimana hukum royalti, Ustaz? Hukum royalti itu sama dengan hak cipta kemarin yang kita bahas. Itu sah saja dan boleh-boleh saja ada seorang penulis dia ambil royalti untuk itu, boleh. Ya, terus. Bagaimana hukum bagi perusahaan yang merumahkan karyawan dan melakukan pemotongan gaji karena situasi saat ini tidak ada pemasukan? Itu hak perusahaan. Jadi dia punya banyak pertimbangan untuk itu. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya, waalaikumsalam Pak, silakan. Saya mau nanya, tadi saya ketinggalan kajian tentang mengenai masalah jual beli KW. Iya. Apakah dibolehkan kalau misalnya memang jujur, terus terang seperti apa keadaan produknya? Ini Kedua, dari sisi penjual apa pembeli? saya pembeli. Pembeli tidak boleh. Iya, kalau dengan penjual juga bagaimana atau dia Sama, dua-duanya tidak boleh. Kalau keterangan dari Ustadz Irwandi, ya, di sini akan merugikan 3 pihak. Bapak misalnya beli barang KW, Bapak rugikan 2 nanti. Bapak yang pertama merugikan yang punya produk asli. Ya, produsennya. Yang kedua, Bapak rugikan penjual-penjual lain yang jual produk asli. Karena kan ada yang beli barang tiruannya kan, dia rugi juga. Itu sudah rugikan orang banyak. Jadi kalau secara hukum di sini ya beliau terangkan masalah jual beli semacam itu. Ya, jual beli barang KW tadi. Dan bagi si penjual, lebih parah lagi karena dia dapat selisih harga yang banyak di situ. Pembeli juga telah membayar uang yang tidak ada imbalannya dari penjual. Dia punya selisih yang harusnya dia bayar namun dia tidak bayar. Karena ada logo atau merek di situ. Oh ya, tidak boleh intinya ya. Tidak boleh intinya. Terus balik pertanyaan. Iya, monggo. Satu lagi, Ustaz. Monggo Pak. Halo. Iya, silakan. Nah, yang kedua adalah saya ini sering beli atau pesan barang di marketplace ya, seperti yang ada di online daring ya. Mereka mengumumkan spesifikasi bahan, terus mereka minta dibayar dulu, baru dikirim. Kalau itu boleh ya, asal yang penting spesifik jelas gitu ya Ustaz. Iya, spesifikasi barangnya itu jelas, tidak ada penipuan di situ. Oke, yang syarat tadi 3-4 yang Iya, disampaikan tadi. tentang iklan barang tadi, ya betul. Untuk iklan yang penting. Oke, saya sementara itu aja Ustaz. Iya Pak, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut lagi. Apabila kita membeli suatu barang bermerek lalu dikemas menjadi kecil-kecil, kemudian dijual untuk meraih keuntungan, apakah dibolehkan? Contohnya seperti pakan ikan. Dia pakai merek siapa? Dijual untuk meraih keuntungan. Membeli barang bermerek, Ustaz. Membeli barang bermerek terus Lalu dikemas dia menjadi kecil-kecil. kecil-kecil pakai merek dia. Kalau dia pakai merek dia sendiri, menipu juga di situ, nggak boleh. Kalau dia pakai merek orang lain, dia pecah-pecah lagi mereknya tersebut, fokus ke barang-barang yang lebih kecil, nanti perlu dicek lagi itu secara izin ada nggak dari yang punya barang. Kalau tidak ada ya berarti dia melanggar hak orang lain lagi. Jadi jual apa adanya yang benar di situ. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Kalau ada yang pesan seragam ke Ana, Ya. tapi Ana tidak memiliki konveksi, apakah boleh menerima pesanan tersebut? Tidak memiliki konveksi, menerima pesanannya. Yang penting janjikan.
Namun kalau ini cuma sekedar janji dan belum ada uang di muka gitu ya, berarti janjinya tidak mengikat. Artinya kalau memang si pembeli batalkan di tengah-tengah, boleh-boleh saja karena akadnya tidak jadi akad lazim. Kecuali kalau dia kasih uang semuanya di depan, maka dia harus carikan barang tersebut sampai dapat dan bawa barang yang seperti diminta. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, bagaimana jika ada sebuah produsen baju menjiplak model, bahan, dan motif sebuah baju bestseller yang telah diproduksi sebuah brand terkenal, dijual dengan harga yang lebih murah, tapi dia menggunakan merek dagangnya sendiri. Apakah itu termasuk dengan menjual barang KW, Ustaz? Barangnya nggak barang KW karena dia tidak pakai merek orang lain. Namun apakah ridho yang punya barang tadi kalau ditiru-tiru seperti itu? Jadi keridoan dari yang seharusnya punya paten di situ. Kalau memang produknya tidak ada hak paten, ya wallahu alam, saya menganggap tidak masalah untuk itu. Baik, monggo yang mau telepon langsung silakan. Halo, assalamualaikum. Dengan ibu siapa di mana? Leli. Iya Bu, silakan. Mau tanya Ustaz. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, monggo silakan. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya saya tuh dulu pernah beli emas batangan di Pegadaian Syariah. Iya. Itu dulu kan kredit. Iya. Nah sekarang saya tahu kalau kredit itu riba gitu jatuhnya kan, karena dia harga tunai dengan harga yang dikredit itu kan beda. Itu kan dari jatuhnya riba. Bukan masalahnya di situ. Kalau emas bukan masalahnya di situ. Emas, kalau untuk emas bukan masalahnya di situ, Bu. Emas yang Ibu beli itu tidak boleh kredit dikarenakan emas harus dibeli secara cash. Iya, karena kan dulu saya nggak tahu kan. Iya, nah iya. sekarang kalau sekarang saya sudah tahu tuh gimana Ustaz ya? Apakah emas itu saya jual lagi atau gimana ya? Yang jelas transaksi sebelumnya salah, barang tetap milik Ibu. Barang tetap milik Ibu, jadi tetap barangnya sah untuk Ibu pegang. Jadi nggak perlu jual lagi. Nggak usah dijual lagi? Tidak, nanti tobat untuk yang kesalahan dulu yang pernah dilakukan. Oh gitu. Ya. Boleh tanya satu lagi nggak Ustaz? Boleh. Saya kan sekarang jadi pegawai negeri, tapi saya tuh merasa di tempat kerjaan saya tuh banyak mudarat dan saya tuh pengen resign gitu. Padahal orang tua saya tuh nggak setuju karena saya tulang punggung keluarga gitu. Apakah saya itu harus mengikuti orang tua tetap stay di kerjaan walaupun banyak mudarat, ataukah saya harus tetap resign? Ini sudah bersuami apa belum, Bu? Nah, itu masalahnya gini Ustaz. Tahun kemarin tuh ada yang ngambil ke saya dan mengajak saya nikah dan meminta saya untuk nggak bekerja. Nah, saya tuh ikut itu. Nah, waktu itu saya izin sama orang tua saya kan karena ada yang ngatur itu, dan beliau tuh mengizinkan tapi dengan berat hati walaupun ngatur tersebut tuh sampai sekarang kodarullah belum jodoh saya gitu. Nanti apakah saya tuh harus resign-nya tuh menunggu ada yang menikahi saya, atau saya harus menikah resign dulu baru menikah gitu? Amannya nanti setelah menikah aja baru resign. Biar nggak terlalu banyak menyinggung orang tua. Baik, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Baca ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan pelayaran. Lebih tepatnya saya kerja di kapal. Perjanjian di awal, gaji per bulan dan bonus per trip sudah disepakati. Ya. Dalam hal ini, kapal tempat saya bekerja di charter atau dikontrak oleh perusahaan batu bara, di mana perusahaan tersebut menjamin sebuah bahan bakar minyak dan air bersih untuk keperluan operasional kapal. Pihak pencharter memberikan pemakaian BBM ini per 2 trip perjalanan dengan muatan batu bara dengan jarak tempuh 26 mil atau 11 jam. Dalam 2 trip itu ada sisa pemakaian BBM. Setiap per 2 trip kapal saya tetap diisi BBM sebanyak yang disepakati antara perusahaan dan pencharter. Setiap 2 trip pasti tidak habis terpakai BBM tersebut. Jadi lama-kelamaan BBM sisa pemakaian tersebut akan bertambah banyak di dalam tangki kapal, dan itu tidak mungkin dikembalikan ke pencharter karena pihak mereka sudah menghitung dan kalkulasi semua pemakaian termasuk emergency. Jadi BBM tersebut kami jual ke para pengepul dengan harga sekian. Apa hasil penjualan BBM tersebut riba atau haram, Ustaz?
Kalau tidak ada regulasi untuk itu, sah-sah saja, Allahu a'lam. Masih dibolehkan. Saya belum tahu regulasi dari pemerintah itu bolehkan atau tidak, atau ada sisi merugikan orang banyak atau tidak di situ. Ya, wallahu a'lam. Terus, Ustadz, bagaimana hukum jual beli robot-robot yang dirakit seperti Gundam? Gundam nggak tahu saya. Kalau di sini dibahas oleh Ustadz Irwandi, ini dikecualikan mainan anak-anak ya. Kalau mainan anak masih boleh. Namun kalau ada yang beli barang maksudnya untuk orangnya, patungnya, nah itu nggak boleh. Kecuali untuk mainan anak-anak saja. Pengecualian kalau dalam buku ini. Baik, lihat lagi. Mau tanya, orang tua Ana membuka layanan tabungan lebaran. Setelah itu tabungannya ditabung ke koperasi. Setiap tahun koperasi itu memberikan bingkisan lebaran. Bagaimana hukumnya memanfaatkan bingkisan lebaran tersebut, Ustadz? Manfaatannya masalah di situ. Karena punya utang. Utang yang diserahkan ke orang lain. Jadi dia punya utang situ terus dia dapat keuntungan. Maka kalau bisa itu tidak dimanfaatkan oleh yang punya tabungan. Ya, mungkin 2 lagi. Bila saya jadi supplier atau kontraktor atau mitra usaha salah satu bank konvensional, bolehkah Ustadz? Kalau untuk transaksi riba haram. Untuk transaksi yang lainnya, kalau bisa ya ditimbang-timbang. Biar tidak mendukung riba. Satu lagi? Belum Ustadz. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk bahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan esok hari tentang konsultasi zakat. Insya Allah kita bahas tentang zakat 2,5%. Itu saja yang kita bahas untuk pagi ini. Mudah-mudahan bawa berkah untuk semuanya. Kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar, telah kita simak bersama kajian beliau tentang hukum jual beli barang KW, di mana kajian tersebut tentunya banyak ilmu yang dapat kita ambil, dan semoga dengan ilmu tersebut kita lebih hati-hati dalam bermuamalah. Baiklah para pendengar sekalian, sebelum kami tutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, kami informasikan kepada para pendengar bahwasanya nanti pukul 9 sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat bertemu lagi dengan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dengan kajian khusus muslimah dengan judul agar maksimal beribadah di rumah. Kemudian pada pukul 14-nya seperti biasa, pukul 14 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kembali bertemu dengan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal di kajian online melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah dengan judul Semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sholat Malam. Itu pada pukul 14 sampai pukul 15. Dan pada pukul 16.45 sampai 17.30 menjelang buka puasa juga akan live di Instagram pribadi Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, yaitu Abduh Tuasikal, dan juga channel YouTube Rumaiso TV bersama Rumaiso, Ruwaifi, dan Rukoyah Tuasikal dengan melanjutkan kisah Nabi Isa akan dibunuh, diambil dari buku ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Itulah beberapa pengumuman dan kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.